warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Sofia Nur Azizah, akan berbincang ringan dengan teman kita yaitu Mbak Rahima. Assalamualaikum Mbak Rahima, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Sofi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Untuk langsung ya, Mbak Rahima, bagaimana sih latar belakang Mbak Rahima, latar belakang dari pendidikan atau sosialnya? Oh gitu. Jadi yang pertama ditanya sama Mbak Sofi latar belakang ya. Latar belakang, saya mau menjelaskan latar belakang keluarga saya dulu. Bahwa latar belakang keluarga saya itu tidak ada yang sarjana sama sekali ya. Belum ada yang bisa sampai ke bangku kuliah. Jadi ibu saya itu lulusan SMP dan ayah saya lulusan SD. Setelah itu ayah saya dan ibu itu membuka warung wirausaha. Setelah itu ayah juga punya bengkel tambal ban motor kecil-kecilan gitu. Nah setelah itu, tapi alhamdulillah kedua orang tua saya itu sangat mendukung anak-anaknya untuk berpendidikan tinggi. Jadi saya kan anak pertama, kemudian adik-adik saya juga yang penting sekolah yang tinggi. Meskipun dari beliau berdua, dari orang tua saya itu bukan sarjana, tapi sangat mengusahakan anak-anaknya untuk punya pendidikan yang tinggi. Oh yang hebat. Untuk selanjutnya Mbak Rahima, dengar-dengar Mbak Rahima ini bisa manage uang ya, maksudnya manage finansial walaupun Mbak Rahima itu dalam keadaan uangnya Pas-pasan sedikit, ya, pas-pasan pas-pasan gitu. banget nih ya. Kalau berbicara tentang memanage keuangan sih sebetulnya itu adalah skill yang harus dimiliki oleh semua orang ya. Jadi kan tadi saya sudah ceritakan mengenai latar belakang latar belakang keluarga saya. Jadi ayah saya itu seorang tukang tambal ban, setelah itu ibu saya punya warung di rumah. Jadi itu saya harus berbagi dengan adik-adik saya. Jadi saya kan sudah kuliah nih. Jadi kalau teman-teman ingin tahu bahwa ini anak kuliah nih, ada yang uang sakunya itu cuma 5.000 loh sehari. Jadi kan biasanya anak kuliahan itu suka ngopi di kafe kayak gitu-gitu ya. Tugas Aduh itu saya sudah tidak maksudnya ini saya nggak bisa nih kayak gitu. Kenapa? Karena memang keluarga saya, ekonomi dari keluarga saya itu memang harus hidup bukan pas-pasan sih sebenarnya ya. Harus hidup sederhana dari sejak kecil itu udah dibiasakan untuk kalau nggak perlu ya udah nggak usah beli, kalau nggak butuh ya udah nggak usah beli. Jadi kita harus selalu merasa cukup dengan apa yang udah dikasih. Itu sih. Masya Allah sih. Karena banyak anak-anak kuliah itu yang kayak ngopi, Iya betul. ngopi kesana kesini ngerjain tugas gitu aja cuma ngopi. Iya betul. Setelah itu kan kalau dihitung-hitung ya, maksudnya ini uang saku 5.000 nih dalam sehari itu kayaknya, aduh anak kuliah ini banyak kebutuhannya. Ada yang ngeprint apa gitu ya, fotokopi apa, beli buku apa. Nah jadi itu ya alhamdulillah sih cukup aja. Tapi di samping itu saya juga punya strategi lain nih untuk bisa gimana sih caranya biar cukup nih ya. Maksudnya ini dari orang tua kan hanya dapat segitu nih. Setelah itu, Gimana sih itu Mbak? nah itu tuh yang harus Caranya kita gimana sih teman-teman? Nah gitu, katanya kan mahasiswa tuh harus serba bisa ya. Kalau mahasiswa ini bisa apa aja, maksudnya bisa bisnis nih udah keren soalnya ini mahasiswa karena dia punya punya kemampuan, punya keahlian. Jadi itu karena saya merasa bahwa wah ini yang dikasih sama orang tua saya ini kayaknya pas-pasan nih ya gitu. Jadi saya itu punya inisiatif untuk ngajar. Jadi ngajar di bimbel satu, di bimbel yang lain gitu. Jadi pulang kuliah tuh masih ada kegiatan ngajar. Setelah itu setelah maghrib itu juga masih ada ngajar gitu. Jadi saya menghabiskan waktu saya itu untuk kuliah, setelah itu ngajar, kuliah ngajar. Masya Allah. Dan alhamdulillah dari ngajar itu kan akhirnya dapat uang nih. Jadi bisa digunakan untuk keperluan kuliah. Jadi uang yang dari orang tua tuh yang alhamdulillahnya itu ya dikasihnya pas-pasan gitu, tapi kita masih punya rezeki dari tempat lain gitu. Jadi menghasilkan dapat uang sendiri nih Mbak Rahima, keren banget. Ya mungkin teman-teman di luar sana mungkin masih banyak ya, ada yang juga ya, ada yang dagang atau ada yang juga ngajar juga, iya, ada yang nunggu kedai kan kadang tuh. Tapi setiap mahasiswa itu pasti hebat dengan ciri khasnya masing-masing, Iya. dengan keahliannya masing-masing. Ngomong-ngomong nih Mbak Rahima, kan Mbak Rahima di jurusan bahasa dan sastra Arab. Iya betul. Semester 5 kan? Iya dong. Kalau teman saya tahu dong kalau semester 5. Nah, Mbak Rahima kan ambil profesi jurnalistik nih. Apa sih motivasinya Mbak Rahima itu ngambil profesi jurnalistik ini? Gitu. Motivasi ambil profesi jurnalistik ya, karena awalnya itu saya itu melihat orang tua saya yang maksudnya itu bekerja dengan tenaga ya, maksudnya ini buka toko kan harus
sekolahan ya ke sana kemari gitu. Terus ayah saya juga di bengkel gitu. Saya tuh kayak capek gitu ya kalau melihat orang tua saya itu kerja dengan mengandalkan tenaga. Jadi saya itu males sebetulnya. Jadi itu kayak ya udahlah saya kerja dengan cara berpikir aja gitu. Jadi awalnya tuh saya pengen cari suatu kegiatan yang saya tuh nggak maksudnya nggak melakukan tenaga, mengeluarkan tenaga ya, yang butuh lebih, ekstra tenaganya gitu. tapi butuh pikiran yang lebih. Jadi itu awalnya saya dulu MTS itu suka nulis. Jadi suka nulis, setelah itu guru saya itu ngikutkan saya untuk lomba menulis cerpen. Waktu itu masih ingat sekali saya waktu kelas 8 ikut lomba menulis cerpen di toko buku Togamas, dan itu saya dapat juara 2 teman-teman. Wah, ini Punya latar belakang penulis Mbak Rahima ini. jadi itu tahadus binikmah ya, bukan sombong ya ini. Ya, Jadi apa-apa. nah itu. Buat motivasi orang Iya. yang di sini. Jadi itu dulu awal menulis itu ya MTS itu kelas 8 karena menang lomba menulis cerpen waktu itu. Gitu. Jadi akhirnya saya ingin mendalami tulisan saya karena kan cuma suka aja itu kalau nggak ada gregetnya kan juga Sama aja. Iya, nggak bisa menghasilkan karya apa-apa kan. Jadi saya Kita cuma punya angan-angan tapi kita cuma diem. nah betul tuh. Jadi Nggak jadi waktu itu punya angan-angan, setelah itu punya kemauan juga sih. Terus akhirnya masuk di jurnalistik. Jadi kan kita punya keinginan, setelah itu mau nggak mau kita harus melaksanakan itu kan. Kalau di jurnalistik itu ada nulis gitu. Jadi Soalnya udah resiko kan di nah, jurnalistik iya kayak gitu. betul. Untuk selanjutnya kan Mbak Rahima kan profesi jurnalistik ini kayak dipandang sebelah mata nih sama orang-orang. Nah, menurut Mbak Rahima itu gimana sih? Kayak plan Mbak Rahima habis ambil jurnalistik ini tuh nanti mau jadi apa kira-kira? Kayak gambarannya itu profesi apa sih yang mau Mbak ambil nanti? Kayak wartawan atau penulis gitu. Kalau profesi yang akan diambil ke depannya sih, saya pengennya penulis ya. Karena kalau wartawan itu sebetulnya saya nggak suka kepo dan kehidupan orang ya. Jadi saya tidak suka kepo dan kehidupan orang, kecuali memang saya punya hubungan dengan orang itu. tersebut. Ya. Jadi kalau misal cari-cari berita tuh kayaknya saya agak kurang suka ya dengan itu. Jadi pengennya saya tuh untuk jadi penulis aja gitu. Yang Tapi berpikir, soalnya Mbak Rahima ini suka yang kayak berpikir. iya betul. Jadi bukan yang penulis berita yang harus mencari berita dulu itu enggak. Jadi tapi nanti walau alam ya pengennya jadi apa. Entah nanti jadi atau mungkin jadi penyiar. Nah, itu udah Kita kan juga nggak tahu ya. Wallahu a'lam. Uh, untuk Mbak Rahima kegiatan di luar apa sih yang Mbak Rahima ikuti kayak selain kayak ngelesin gitu? Selain ngajar di bimbel ya. Iya. Kalau untuk sekarang sih belum ada ya, karena jadwal ngajar di bimbel itu juga lagi padat-padatnya, lagi banyak banget. Maksudnya yang harus saya ajar di situ. Setelah itu juga kuliah karena udah semester 5 juga. Jadi dulu pernah sih ikut organisasi ya di kampus, juga ada di luar kampus. Tapi itu saya merasa bahwa itu kurang cocok dengan kegiatan saya sebagai mahasiswa UIN. Setelah itu saya akhirnya untuk di semester ini saya sudah stop organisasi. Jadi fokus ke kuliah ya. Iya, fokus kuliah dan juga ngajar. Keren banget sih. Untuk selanjutnya mungkin kita akan apa sih sebenarnya motivasi Mbak Rahima itu untuk orang-orang yang lihat video ini mungkin terkait manajemen apa itu namanya uang finansial. Jadi untuk yang nonton video ini ya, untuk dari saya untuk saya juga barangkali untuk Mbak Sofi dan juga yang menonton ini, bahwa apapun background latar sosial kita itu tidak membatasi kita untuk bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Sekarang itu banyak banget beasiswa, banyak banget cara untuk kita bisa tetap belajar di bangku perkuliahan. Karena kalau ada orang yang bilang tuh, karena orang-orang di sekitar saya ya, di lingkungan tetangga saya tuh kayak aduh sekolah di mana aja tuh udah sama aja gitu. Padahal itu nggak sama guys, beda banget ya. Jadi antara pemikiran antara orang yang berpendidikan tinggi dan yang tidak itu beda banget ya. Jadi itulah. Jadi faktor ekonomi, faktor keluarga, latar belakang keluarga itu jangan pernah menghalangi kita untuk berhenti belajar. Karena pendidikan itu adalah warisan yang paling utama, yang itu nggak akan pernah hilang ya, karena kan bentuknya ilmu pengetahuan. Insya Allah itu nggak akan pernah hilang. Dan untuk
manajemen sosial nih, pokoknya kita tetap bersyukur aja dengan apa yang Allah kasih, dengan apa yang orang tua kasih. Orang tua itu pasti sudah mengusahakan yang terbaik ya untuk Pasti untuk anak-anaknya. anaknya. Heeh. Tapi karena kalau emang nggak ada ya apa yang mau dikasih gitu loh ya, karena Pasti sudah udah mengusahakan. maksimal mereka. Jadi kita belajar aja untuk terus bersyukur dan gak banyak menuntut dengan apa yang dikasih orang tua. Insya Allah nanti Allah pasti akan kasih rezeki dari jalan yang lain. Gitu. Terima kasih Mbak Rahima. Oke, sama-sama. Cukup sekian mungkin dari teman-teman. Ini ada motivasi sedikit dari Mbak Rahima, mungkin bisa buat motivasi untuk kalian. Bagaimana sih manage finansial itu? Terus bagaimana sih kayak motivasi kita untuk berpendidikan tuh gimana sih? Kita harus menumbuhkan dari diri kita sendiri. Mungkin sekian perbincangan hari ini, perbincangan singkat dengan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.